Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan High School Forum Selayang Pandang SMK NU 4 Patebon. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Oke, baik Bu Munirah, kita lanjutkan nih Bu. Ini udah pada penasaran nih pemirsa di rumah nih, udah pada kepo pengen tahu nih mengenai SMK NU 4 Patebon. Ini kalau fasilitas-fasilitas yang dimiliki ini apa saja nih Bu? Fasilitasnya di sekolah kami ada 20 ruangan, yang 12 kelas ruangan itu untuk kelas, dilengkapi dengan 2 lab komputer, ada 1 workshop, 2 ruang RPS yang untuk praktek yang otomotif, 1 musola, ada 1 lagi ruang perpustakaan. Dan di situ juga untuk yang anak-anak siswa baik otomotif sama yang akuntansi difasilitasi dengan internet sama wifi. Wah, difasilitasi internet ya Bu ya. Yeah. Ini yang pada seneng nih Bu biasanya nih Bu, para pelajar, betul nggak Pak? Padahal aduh fasilitas internetnya ini gitu. Oke, berarti tadi ada ruang kelas, ada labnya juga ya Bu ya, karena seperti yang kita tahu SMK ini kan lebih banyak praktikumnya, lebih banyak prakteknya gitu. Jadi sudah lengkap nih untuk prakteknya gitu ya. Oke, Sasa, menurut kamu fasilitasnya gimana nih? Sudah lengkap? Sudah cukup? Sudah lengkap. Sudah lengkap gitu ya. Oke, kalau kita tahu nih otomotif gitu kan, tahu lah ya pokoknya otomotif yang mesin-mesin gitu dipreteli digabung lagi sampai bisa digunakan gitu. Kalau akuntansi ya, akuntansi nih prakteknya seperti apa nih Salsa? Praktek spreadsheet. Oke, sekilas tentang gitu komputer. ya, berarti ya Bu ya, berarti menggunakan komputer gitu ya Bu ya, pokoknya ya. Langsung. Oh, berarti prakteknya di lab gitu ya, kalau akuntansi ya. Oke, ini tadi kan ada 2 jurusan nih, otomotif dan juga akuntansi nih. Oke, Bu Munirah ini jurusan apa nih dari keduanya itu yang lebih diunggulkan gitu ya? Kalau jurusan sampai pada tahun ini kita menuju ke SMKPK, program unggulan. Yang kita unggulkan yaitu yang otomotif dulu. Jadi lebih kayak otomotif gitu ya Bu ya? Iya. Oke, Salsa nggak pengen pindah jurusan? Salsa, kenapa sih kamu pengen dulu melanjutkan pendidikan gitu ya di SMK dan mengambil akuntansi, kenapa tuh? Minat aja hitung-hitungan, tapi Oh, suka hitung-hitungan, suka matematika berarti ya? Iya. Iya. Apalagi nih kenapa memilih akuntansi dulu? Apa ya, yuk dipilihin sama orang tua? Enggak, emang karena pengen sendiri tapi? Berarti emang Salsa suka hitung-hitungan gitu ya? Wah, ini pasti nilai matematikanya 10 nih Pak. Karena suka hitung-hitungan, saya juga suka hitung-hitungan loh. Suka banget, jadi nanti kita belajar bareng ya. Iya gitu, oke. Berarti tapi ini jurusan yang lebih diunggulkan tadi yang otomotifnya gitu nggih Bapak Ibu nggih. Tapi yang akuntansi juga pastinya Menyusul. Oke, menyusul seperti itu. Nah ini kerjasama ini sekarang kita mau kalau kerjasamanya ini gitu, kerjasamanya dengan pihak luar ini ada kerjasama dengan mana saja nih Bapak? Terima kasih. Jadi karena kami ada 2 jurusan, tentunya kami juga ada minimal 2 DUDI, yang kita ajak kerjasama sekaligus yang musuh. Kalau TKR-nya kita kepada Mitsubishi, kemudian juga kepada akuntansinya yang di mana? Nasmuko, yang di Pekalongan itu Nasmuko sebagai mitra kerja kita dalam rangka untuk UKK. Kemudian yang akuntansi kita kerjasama dengan BKK Kendal gitu. Dan alhamdulillah pula juga ini perlu saya informasikan, jadi kebetulan UTATUN ini kita masuk dalam kelompok SMKPK, di SMK Pusat Keunggulan. Karena keunggulan kami masuk di TKR sehingga untuk saat ini kita alhamdulillah untuk lolos di tingkat TKR-nya begitu. Oke, luar biasa bergabung dengan SMKPK. Luar biasa sekali lah ini Pak. Yang pasti juga pada ingin menanyakan gitu Bapak. Apa sih hal yang membedakan antara SMK NU 4 Patebon ini dengan SMK lain gitu Bapak? Karena Nyun Sewu, karena kami notabene adalah sekolah di bawah Lembaga Nahdlatul Ulama ya. Itu jelas kaitannya dengan kurikulum kita plus Nyun Sewu. Kita plus dalam arti kita pendidikan agamanya lebih banyak daripada SMK umum. Karena Nyun Sewu biasa kita lakukan ini setiap pagi kita mengawali dengan dalam rangka proses untuk
kaitannya dengan bidang karakter. Ini kita awali jam 6.45 itu kita dengan doa pagi, Fatihah, kemudian Asmaul Husna, kemudian juga di situ ada sholawat nariyah, kemudian hizib auta, kemudian juga diakhiri dengan Maras Nahdlatul Ulama sama dengan Indonesia Raya. Dan mereka untuk tetap jiwa nasionalisme juga harus di ini ya Pak, dipupuk terus gitu ya Bapak ya. Oke Bapak, ini sudah ada penelpon ini Bapak, kita sapa dulu nggih. Oke, halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Yuliana di Pedurungan. Dengan Diana. Yuliana. Diliana. Iya. Yo, Juliana di Pedurungan. Oke. Mbak Yuliana, Mbak atau Bu ini? Oke. Mbak, oke Mbak Yuliana, silahkan dengan pertanyaannya. Oh iya, untuk acara Kampus on TV ya. Mau tanya untuk sekolahannya di SMKNU itu kegiatan sosial kemasyarakatannya apa ya? Apalagi ini mendekati Idul Adha atau mungkin hari-hari biasa atau hari besar Islam begitu? Oke, baik, kegiatan sosial kemasyarakatannya yang dekat-dekat ini gitu ya Mbak Yuliana ya? Iya. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi Mbak Yuliana? Enggak. Sudah ya? Iya. Oke, terima kasih Mbak Yuliana. Oke, Bapak langsung kita jawab dulu kali ya Bapak ya. Ini kegiatan sosial kemasyarakatan gitu. Apalagi nih udah mau Idul Adha, betul banget ya, minggu depan ya Bapak ya. Ini apa nih Pak kalau dari SMK? Terima kasih. Assalamualaikum Bu Mbak Juliana nggih dari Pedurungan. Jadi kaitannya dengan program sosial masyarakatan ada beberapa versi. Itu ada yang kita lakukan model sifatnya rutinitas. Ini kita setiap kali hari Jumat itu kita mengadakan namanya Jumat Kliwon, khusus Jumat Kliwon. Ini kita sebut dengan Jumat Giat. Jumat Giat. Jumat Giat itu bentuknya diawali dengan manakib bareng, setelah kemudian manakib selesai, kemudian anak-anak kita bagi sesuai dengan kelasnya masing-masing untuk kita terjun ke masyarakat. Ada Jumat bersih, ada Jumat sehat, ada Jumat sosial, kan gitu. Ada yang Jumat bersih contohnya, berarti kan anak-anak ini kita kerahkan semuanya untuk membersihkan kelas sampai lingkungan yang ada di sekolah itu. Oke, jadi seluruh lingkungan sekolah kemudian ya Pak kalau ya? Jumat sosial, ini anak-anak kita ajak, ada yang ke musola, ada yang ke sarean, makbarop, untuk bersih-bersih di seluruh wilayah tempat-tempat peribadatan yang ada di situ. Kemudian kaitannya dengan sosial yang lain, ini dalam waktu dekat ini memang kita punya program khusus kaitannya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha. Ini kita ada semacam bahasanya latihan korban untuk anak-anak begitu. Oh, jadi berarti ini siswanya suruh nyembelih Pak? Bukan, enggak ya. Yang menyembelih tetap para tukang sembelihnya kan gitu. Iya. Cuma nanti penanganannya itu adalah kita dari pihak guru bersama dengan pengurus OSIS kan gitu. Kemudian untuk pendistribusian daging itu ke masyarakat itu semuanya dikerjakan oleh pengurus OSIS gitu. Oke, berarti yang bantu ngurusin gitu ya Pak, pembagian daging dan lain-lain ya Pak ya. Kemudian kalau pas Ramadan itu kita mesti tetap ada program takjil. Wah, ini yang paling rame ya Pak ya, yang menjadi khasnya di bulan Ramadan tuh ada program takjil gitu. Oke, ini kalau Salsa ini udah mengikuti program apa aja nih, tapi nanti kita akan lanjutkan ya Salsa ya setelah jeda berikut. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.